Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jista syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak karunia dan juga nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu dengan bulan yang suci ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita selaku umatnya kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum kita lanjut ke rangkaian ibadah salat tarawih, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiran, kepada para donatur yang telah memberi takjil dan menyediakan hidangan berbuka untuk jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan. Kita doakan semoga apa yang dilakukan mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami sampaikan update perolehan infak keropak per malam ini, yaitu sebesar Rp2.648.500. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bagi para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak diberikan balasan berupa pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, MRTK akan mengadakan program public speaking untuk para remaja yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 15 Maret 2025. Selanjutnya, insya Allah MRTK akan mengadakan program bakti sosial berupa paket sembako yang insya Allah tahun ini targetnya itu sekitar 200 paket. Untuk harga per paketnya sendiri yaitu sebesar Rp150.000. Program ini akan kami laksanakan di tanggal 5 sampai 23 Maret 2025. Yang kelima, kami mengadakan program seruni atau serunya nyantri. Biasanya program ini diikuti oleh anak-anak dan juga remaja. Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2025. Yang keenam, MRTK sedang membutuhkan biaya untuk pembebasan jalan ke tanah wakaf pemakaman warga Telaga Kahuripan. Insya Allah dana yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp295 juta. Dan yang terakhir, MRTK juga membutuhkan biaya untuk program pembangunan rumah marbot. Dana yang dibutuhkan itu sekitar Rp200 juta. Bagi para jamaah yang ingin berdonasi pada program-program yang telah disebutkan, dapat menghubungi panitia Ramadan MRTK. Tak lupa kami sampaikan yang bertugas untuk mengisi kultum pada malam hari ini yaitu Ustadz Misbahul Huda, dan yang bertugas memimpin sholat tarawih pada malam hari ini yaitu Ustadz Lukmanuddin Adiguna. Tak lupa kita bacakan Al-Fatihah untuk para donatur, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, ataupun yang sedang ditimpa musibah dan juga sakit. Semoga Allah memberikan ketabahan dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin cukup sekian yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran kita di sini pada malam hari ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa, yang sangat besar, yang kita nanti akan merasakan buahnya. Yang terutama adalah ketika kita nanti di akhirat, kita melihat cacatan kita mungkin juga melihat rekaman dari peristiwa hari ini di sini. Ternyata kita berada di tengah-tengah orang-orang yang sedang melaksanakan sholat Isya, tarawih dan iktikaf, serta mendengarkan pelajaran dari agama yang mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah. Ayat yang hampir sering dibaca tentang puasa adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya menggarisbawahi di ujung ayat yang redaksinya adalah tattaqun, dan itu menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'lun mudhari' atau kata kerja sekarang. Bahasa Inggrisnya simple present atau present continuous. Artinya apa? Ternyata tujuan puasa mungkin lebih tepatnya ya, meskipun tetap tepat juga, tapi lebih tepatnya bukan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kalau orang yang bertakwa itu adalah ismul fa'il atau subjek, kita menyebutnya sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tapi kenapa yang dipilih adalah tattaqun, present simple atau present continuous? Karena memang sejatinya idealnya puasa yang kita jalani dari tahun ke tahun itu menambah baiknya proses kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tattaqun adalah kata kerja proses kita untuk menjadi orang-orang yang mempunyai kualitas ketakwaan. Yang namanya proses tentu di situ ada trial and error, di situ ada ketidakpuasan, di situ ada kesenangan, semua campur dan jadi satu yang harus tetap kita syukuri. Betapapun misalnya tadi pagi ya Allah kesiangan gak sempat sahur, jadi hilang tuh pahala sunnah sahur. Tapi karena ini proses, tetap harus kita syukuri. Sehingga mudah-mudahan proses itu dari tahun ke tahun semakin menjadi lebih baik. Nah, menurut para ulama, kunci agar proses menjadi orang-orang yang bertakwa itu bisa terkawal dengan baik, bisa terjaga dengan baik adalah dengan berihsan. Jadi berpuasa dengan cara berihsan. Sehingga karena puasa adalah bagian dari ibadah, maka sejatinya seharusnya kita harus senantiasa berihsan dalam setiap jenis ibadah, baik yang mahdhah, yang murni,
ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni seperti kerja bakti, membersihkan masjid, membersihkan jalan, gotong royong, olahraga, semua hal-hal baik yang kalau kita dasari, kita kawal dengan ihsan, maka insya Allah akan memberikan buah-buah yang sangat baik. Dan buah dari ihsan itu sangat banyak. Mungkin kami nanti akan menyebutkan beberapa di antaranya. Tapi kita kembali kepada redaksi apa itu ihsan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang hadis panjang bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat melalui dialog dengan Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu atau tanda-tandanya hari kiamat. Mengenai ihsan, definisinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadah yang mahdhah maupun ghairu mahdhah kalau dilandasi dengan ihsan, yang definisinya adalah ketika kita beribadah itu kita betul-betul melihat Allah ada di sana. Allah ada di hadapan kita dan kita melihat Allah. Tentu bukan dalam pengertian yang bisa kita lihat indera dengan mata bentuknya seperti apa, tidak. Tapi mata batin kita bisa melihat kehadiran Allah di sana. Ketika sholat, ketika kerja bakti. Kerja bakti pun kita bisa nggak melihat Allah dalam ringkup atau dalam proses kerja bakti itu. Karena jamaah rahimanallah, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, hadisnya panjang tapi kira-kira redaksinya adalah nanti di hari akhir seorang hamba akan ditanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, "Hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku?" Sang hamba menjawab, "Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu? Engkau adalah Rabb semesta alam." Allah pun menjawab, "Tahukah kamu bahwa pada saat itu," disebutkanlah timelinenya, waktunya, bahwa si fulan sedang sakit. Kamu tahu kan? Dan kamu tidak mengunjunginya. Seandainya kamu mengunjungi fulan waktu itu, niscaya engkau akan melihat aku di sisinya. Hambaku, aku lapar, tapi engkau tidak memberiku makan. Ya Allah, bagaimana aku memberi makan engkau? Engkau adalah zat semesta alam, engkau adalah Tuhan semesta alam. Engkau tahu kan bahwa waktu itu ada hambaku, ada si fulan yang sedang kelaparan dan meminta sedekah darimu, tapi engkau abai. Engkau tak hiraukan dia kelaparan. Seandainya waktu itu engkau kasih makan, niscaya engkau akan melihat aku di sisinya. Lalu ada redaksi tentang minuman juga. Tapi jamaah rahimanallah, yang bisa kita ambil adalah bagaimana nih ketika kita bersedekah kepada orang berdasarkan teks hadis qudsi ini. Ketika kita, meskipun yang kita lihat, yang kita kasih adalah orang miskin misalnya, tetangga kita atau orang lain, tapi ketika kita kasih, lalu mata batin kita bisa melihat bahwa ada Allah di sana. Jadi hadis ini mengajarkan begitu. Maka idealnya dalam setiap kegiatan kita dalam beribadah, mestinya kita juga bisa yakin bahwa Allah ada di hadapan kita. Atau kalau itu belum bisa kita lakukan, yakinlah bahwa Allah sedang mengawasi kita. Yakin, sehingga otomatis apa? Banyak kebaikan-kebaikan, banyak buah-buah manis yang bisa kita ambil dari rangkaian ibadah yang dijaga, dikawal dengan berihsan tadi. 3 diantaranya. Yang pertama,
Kalau orang beribadah dengan ihsan, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita melihat kehadiran Allah atau kita merasa diawasi Allah, sehingga concern atau menjadi pusat perhatiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semuanya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kerja bakti, kenapa kerja bakti? Supaya bersih, supaya dengan tetangga itu baik. Karena kalau kita nggak ikut kerja bakti, nanti sama tetangga diomongin, itu orang tinggal di sini tapi nggak pernah ikut kerja bakti, misalnya. Ya, semua concern itu kalau dikembalikan kepada Allah semuanya beres. Kok bisa? Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, wahai Ali, kamu cinta nggak kepada Allah? Ya, aku cinta. Kamu cinta nggak kepada istri? Iya, aku cinta juga. Kepada anak? Cinta juga. Loh, berarti Anda telah musyrik. Anda telah menduakan Allah dalam cinta. Apa jawaban Ali radhiyallahu anhu? Cinta kepada Allah ibarat akar dan batang pohon, dan cinta kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman, kepada anak-anak murid ibarat ranting-ranting dan daun-daunnya. Semuanya berasal dari akar dan batang. Kalau tidak akar dan batang, tidak ada ranting, tidak ada cabang. Sehingga kecintaanku kepada istri adalah buah, atau karena Allah menyuruhku cinta kepada istri, sayang kepada istri. Maka dengan konteks kerja bakti tadi, kalau kerja bakti niatnya adalah karena Allah, lalu untuk bersih. Loh, bukankah bersih juga adalah perintah dari Allah? Bukankah menjaga keharmonisan dengan tetangga juga perintah dari Allah? Sehingga bahkan misalnya puasa, kenapa puasa? Supaya sehat misalnya. Supaya sehat itu dijadikan dijadikan ranting atau buah dari, karena puasa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dia akan maksimal ketika berusaha, ketika bekerja. Kenapa? Ya, kalau kita dikasih pekerjaan oleh bos, oleh atasan kita, dan atasan kita nongkrongin di hadapan kita, tentu kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan hasil yang terbaik karena kita ditongkrongin. Atau kalaupun beliau tidak ada di situ, kita yakin ada CCTV yang bos melihat saya sedang melakukan pekerjaan ini, sehingga kita akan memberikan yang terbaik. Itulah ihsan. Ihsan itu, orang-orang yang berihsan adalah melakukan sesuatu lebih dari passing grade-nya, lebih dari batas minimal atau standar yang dilakukan orang. Dan buah yang terakhir, buah yang ketiga, kalau orang berihsan sudah melibatkan Allah dari awal, sudah sadar sepenuhnya bahwa tanpa Allah saya nggak punya daya, saya nggak punya kekuatan. Sehingga apa? Kalau yang saya lakukan berhasil, kalau yang saya lakukan memberikan kesuksesan yang luar biasa, maka tidak timbul tuh dalam hati jumawa. Oh, kalau bukan karena saya, nggak mungkin bisa seberes itu. Kalau bukan duit saya yang di masjid ini, nggak mungkin bisa terbangun masjid ini. Karena apa? Sudah dari awal sudah beryakin bahwa Allah lah yang menggerakkan ini semua, Allah lah yang menjadikan ini semua bisa berhasil. Atau sebaliknya, jika ternyata gagal, tidak putus asa. Kenapa? Oh, karena memang berarti Allah memberi saya kesempatan untuk belajar dari kesalahan, memberi saya kesempatan untuk lebih banyak lagi beramal, dengan memberi kesempatan melakukannya lebih dari sekali. Demikian jamaah rahimanullah, 3 buah dari ihsan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berihsan dalam beribadah. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.